Halo rekan-rekan mahasiswa, senang bertemu dengan Anda kembali, masih dengan saya pada modul pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini rekan-rekan kita akan masuk topik pembicaraan kita tentang bahasa sebagai anugerah Tuhan. Nah, rekan-rekan, pada topik ini nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya pandangan-pandangan yang berhubungan tentang bahasa, sehingga nanti rekan-rekan bisa memiliki pemahaman yang jelas seperti apa konsep bahasa dan beberapa teori-teori yang berhubungan tentang bahasa. Nah, tentu rekan-rekan, berbicara bahasa ini akan selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan. Karena apa? Karena sangat jelas bahwa bahasa itu akan selalu dihubung-hubungkan di dalam kehidupan kita, karena melalui bahasa pula nanti manusia itu terus bisa beradaptasi sosial, bisa berkembang dan bahkan menyampaikan ide-ide dan pemikirannya. Nah, oleh karena itulah pertanyaan yang cukup sering dibicarakan adalah apakah nanti memang benar bahwa manusia itu adalah satu-satunya pemilik bahasa itu dari sekian banyak yang diciptakan Tuhan di dunia ini, sehingga nanti kita bisa melihat seperti apa sebenarnya fungsi bahasa itu pada diri manusia, dan bahkan nanti beberapa teori-teori spekulatif yang ada tentang bahasa itu. Nah, misalnya satu pertanyaan ini cukup sering dikaitkan tentang salah satu makhluk ciptaan Tuhan, yaitu hewan atau binatang. Nah, biasanya kalau rekan-rekan senang atau memelihara hewan-hewan peliharaan tertentu, terkadang kita berpikir dan bahkan bertanya ulang, apakah hewan-hewan yang Anda pelihara itu bisa sebenarnya berbahasa dengan Anda sebagai Anda pemiliknya? Atau apakah hewan-hewan itu sebenarnya hanya sekadar meniru saja apa yang disampaikan oleh sang pemilik hewan tersebut? Nah, inilah mengapa nanti perlu kita bahas dalam topik ini, bagaimana sebenarnya bahasa itu apakah memang benar milik manusia satu-satunya, atau justru hewan-hewan itu juga sebenarnya boleh dikatakan sebagai makhluk berbahasa. Nah, sebelum menjawab itu rekan-rekan, ada beberapa pandangan tentang bahasa atau asal mula bahasa. Pandangan-pandangan ini paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman yang utuh bagaimana sebenarnya asal mula bahasa itu bisa dikuasai oleh manusia. Nah, pandangan yang pertama yaitu adalah pandangan konvensional. Apakah yang dimaksud konvensional dalam pandangan ini? Artinya begini, bahwa bahasa itu awal mula dikuasai atau didapatkan oleh manusia itu sebenarnya karena merupakan bagian dari pemberian dewa dewi atau hadiah yang diberikan oleh dewa dewi pada zaman itu. Nah, ini memang merujuk pada persoalan nanti bahasa itu berkembang terus dan dikenal, bahkan nanti bahasa itu kalau kita lihat kembali melalui lisan dan tulisan. Jadi sebenarnya itu peradaban manusia itu juga diawali dengan kemajuan zaman yang dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau di zaman-zaman dahulu kita itu mengenal itu sebagai hadiah yang konvensional dari dewa dewi. Nah, ini tentunya sebelum agama ditemukan atau sistem kepercayaan yang terbentuk. Nah, berikutnya ada pandangan yang kedua, rekan-rekan, yaitu pandangan naturalis. Nah, di dalam pandangan naturalis ini sebenarnya persoalan bahasa itu sudah mulai dipikirkan oleh filsuf ya, atau orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan. Di sini ada beberapa ahli yang sudah memberikan pandangan-pandangannya seperti apa sebenarnya bahasa itu pertama sekali atau dikuasai atau dikenal oleh manusia. Nah, salah satu filsuf yang dimaksud itu seperti Socrates ya, di dalam tulisannya itu Cratylus Plato, dia mengatakan bahwa sebenarnya bahasa itu lahir
karena peniruan bunyi-bunyi, ya, atau yang kita sering dengan onomatope. Nah, ini dia berpendapat bahwa memang bahasa itu memang sudah ada pada diri manusia itu karena memang manusia itu berhasil melahirkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, itu menurut pendapat. Nah, yang kedua juga ada filsuf Plato juga mengatakan, ya, Pitagoras itu mengatakan bahwa memang bahasa itu menjadi sebuah keharusan dari pergolakan batin seseorang, atau boleh dikatakan ekspresi-ekspresi dunia batin. Jadi kalau kita mengingat kembali bagaimana sebenarnya struktur kejiwaan manusia, termasuk nanti di dalam ini adalah persoalan batin, ya, ada hal yang mau diungkapkan. Nah, itu juga merupakan sebenarnya dikatakan menurut pandangan ini adalah bagian dari naturalis yang mengatakan ya bahasa itu awal mulanya adalah karena ekspresi batin kita sehingga bahasa itu muncul berkembang. Dan bahkan dalam pandangan ini juga semakin ilmu berkembang, kalau Anda masih mengingat teori evolusi, ya, Charles Darwin, di sana juga dikatakan ya manusia itu kan sebenarnya juga dari perubahan-perubahan evolusi yang terjadi dari hewan sampai manusia. Nah, menurut pandangan ini juga mengatakan bahwa memang seiring nanti perubahan fisik manusia itu, ya bahasa itu juga nanti akan berlahir. Nah, itu menurut teori evolusi yang merupakan bagian dari pandangan naturalis. Nah, pertanyaannya apakah dua pandangan tadi itu kita bisa terima, rekan-rekan? Ya, tentu sebagai manusia atau orang-orang yang diciptakan memiliki akal dan budi, saya kira dua pandangan tadi tidak bisa sepenuhnya kita terima, ya, karena memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan. Nah, namun tetap dua pandangan itu bisa memberikan pencerahan kepada kita seperti apa sebenarnya hal-hal yang berhubungan tentang bahasa itu dimiliki manusia. Nah, namun ada satu pandangan yang menarik bisa kita perhatikan, ya, sebagai orang-orang yang kemudian hari memiliki atau memahami konsep agama atau kepercayaan. Nah, saya kira di setiap agama yang memiliki kepercayaan tertentu dengan kitab sucinya masing-masing memiliki konsep-konsep bahwa bahasa itu merupakan nanti anugerah dari penciptanya. Nah, di dalam Kristen sendiri, rekan-rekan, kita juga memiliki yang namanya satu pandangan, yaitu melalui pandangan Alkitabiah, yang kita sebut nanti pandangan teologis, ya. Tapi ini dari sisi Kristiani, saya yakin juga dari agama-agama dan kepercayaan yang lain, itu juga memiliki pandangan teologis masing-masing berhubungan dengan bagaimana bahasa itu atau awal mula bahasa itu muncul atau hadir dalam diri manusia. Nah, di dalam Alkitab sendiri, rekan-rekan, kita memiliki konsep yang sangat jelas terkait dengan bagaimana sebenarnya awal mula bahasa itu diberikan Tuhan kepada kita, yaitu melalui konsep Imago Dei. Nah, dari konsep Imago Dei inilah nanti akan saya jelaskan mengapa sebenarnya manusia itulah dikatakan satu-satunya makhluk berbahasa. Nah, namun sebelum ke sana, rekan-rekan, kita coba memperhatikan kembali bagaimana teori-teori spekulatif bahasa. Ya, ternyata dari pandangan-pandangan yang ada itu banyak pemikir-pemikir yang kemudian memberikan semacam teori-teori yang sebenarnya teori ini di kemudian hari akan terus berkembang, dinamis, yang mana nanti muncul beberapa hal yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan kita terhadap bagaimana perkembangan bahasa itu. Nah, mengapa dikatakan sebagai bagian dari teori-teori spekulatif? Karena sebenarnya teori-teori ini belum bisa didasarkan secara ilmiah bahwa kebenarannya utuh langsung bisa kita terima, karena pada dasarnya juga bagaimana manusia itu berbahasa ini perlu diteliti secara terus-menerus meskipun perkembangan ilmu-ilmu yang ada sudah semakin baik, misalnya ilmu linguistik, ya, misalnya juga neurolinguistik, bagaimana juga hubungan bahasa tentang saraf otak. Nah, itu juga ya dalam medis itu juga bisa diteliti, dan bahkan bagaimana bahasa nanti itu akhirnya digunakan dalam sebuah komunitas atau kelompok yang kita sebut sosiolinguistik. Nah, itu semuanya nanti bisa membantu untuk
memberikan penjelasan yang utuh bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan manusia. Namun beberapa teori ini nanti akan kita pelajari bersama seperti apa konsep-konsep teori spekulatif yang ada. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ada teori spekulatif yang pertama yaitu teori bunyi alam atau teori bau-bau. Nah, rekan-rekan, intinya teori ini sebenarnya menyatakan bagaimana asal mula bahasa itu ada dalam diri manusia itu sebenarnya karena adanya hal-hal yang berhubungan dengan tiruan bunyi-bunyi dari lingkungan atau dari alam. Jadi teori-teori ini sebenarnya hasil yang terjadi karena kita mendengar bunyi-bunyian alam ini. Nah, termasuk nanti di dalam alam itu sendiri kita sering mendengar juga bunyi-bunyian yang ada di alam seperti hewan-hewan yang memberikan bunyi-bunyian tertentu. Nah, misalnya kalau kita mendengar bunyi-bunyian kambing ya, ngembik misalnya, atau anjing menggonggong, nah itu sebenarnya juga adalah bagian dari teori bau-bau ini karena bahasa itu muncul ya karena bunyi-bunyian yang ada dari alam itu sendiri, seperti burung-burung yang mungkin berkicau di pagi hari dan yang lain-lainnya. Jadi dalam teori ini sebenarnya bagaimana alam itu memberikan bunyi, ya itulah sebenarnya asal mula bahasa itu ada. Nah, yang kedua ada teori ding-dong. Nah, teori ding-dong ini lebih unik lagi karena teori ding-dong itu menerapkan semacam adanya unsur kepercayaan seseorang bahwa bahasa itu muncul karena ada bunyi-bunyian yang dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis atau hal-hal gaib. Nah, di sini lebih menekankan sebenarnya ketika kita mendengar sebuah bunyi-bunyi yang ada di alam, kita itu biasanya mempercayai semacam pengetahuan supranatural ya. Kita memahami bahwa di balik bunyi-bunyian itu ada kekuatan tertentu yang bisa mencerminkan bahwa ternyata bahasa itu nanti ada gitu. Nah, ya saya tidak tahu rekan-rekan pernah tidak misalnya kalau di malam hari mendengar hembusan angin ya, kita langsung memainkan wah itu pasti mungkin ada setannya gitu ya, ada kekuatan gaibnya, kita mungkin merinding atau ketakutan. Tetapi dalam konsep ini memang jelas ya, ketika teori ding-dong ini muncul, yaitu orang-orang percaya bahwa bunyi-bunyian yang alami itu memang itu ada karena dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Nah, biasanya juga memang dalam teori ding-dong ini sering kali dijumpai ya, diterapkan dalam penerapannya itu dalam penulisan-penulisan karya sastra yang sengaja dikutip bunyi-bunyian itu ya. Misalnya kalau ada bunyi bom ya dalam karya sastra bisa dituliskan boom gitu ya. Jadi seperti itu, atau bunyi-bunyian yang ketika ada orang di dalam tulisan karya sastra sedang mungkin memakan makanan yang enak atau keripik. Nah, itu nanti bunyi-bunyian lezatnya itu bisa dituliskan di sana misalnya kriuk gitu ya. Jadi beberapa konsep ini juga dipakai dalam konsep hubungan sastra sebenarnya ditetapkannya. Nah, teori yang ketiga rekan-rekan ada yang disebut teori interjeksi. Nah, teori interjeksi ini lebih menekankan sebenarnya bagaimana bahasa itu muncul itu karena adanya dorongan-dorongan batin seseorang yang di dalamnya nanti muncul rasa emosi-emosi seseorang sehingga bahasa itu muncul. Nah, misalnya emosinya itu kita katakanlah sedang emosi marah. Ya, kalau marah atau misalnya sedang merasa kesakitan, aduh gitu ya. Atau sedang kesal gitu ya. Atau kita sedang mengagum atau takjub pada suatu hal, kita mengatakan amboy, wah, seru gitu. Nah, seruan-seruan seperti itu sebenarnya juga dikatakan menurut teori interjeksi ini adalah bagian bentuk bagaimana nanti bahasa itu muncul dan dikuasai manusia. Sehingga teori-teori ini juga sering dikatakan teori poh-poh ya, karena memang ungkapan-ungkapan yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan manusia ketika mengekspresikan hal-hal yang ada yang berhubungan dengan emosinya. Nah, teori yang keempat rekan-rekan ada teori Yoheho. Nah, ini teori yang muncul akibat adanya nanti kegiatan manusia atau aktivitas manusia dengan bunyi-bunyi seruan-seruan yang ada ditambah dengan aktivitas fisik kita. Misalnya, kalau rekan-rekan sedang mengangkat beban tertentu gitu ya, itu kan ada bunyi-bunyiannya kita meletakkannya gitu.
ya, dengan kekuatan fisik kita. Nah, bunyi-bunyian itu dikatakan sebagai bagian dari hasil bahasa itu sendiri, makanya disebut dengan teori Yoeho. Nah, ini pernah terjadi juga sebenarnya di dalam masyarakat Jawa. Saya tidak tahu rekan-rekan, siapa tahu Anda termasuk etnis Jawa yang menonton video ini. Nah, di sana memang ada semacam kegiatan, misalnya para pekerja ya, memindahkan batang kayu mungkin atau benda-benda yang berat. Kalau dulu kan itu ada kerjasama ya, bersama-sama gotong royong mengangkatnya sambil menggergaji, kan tentu ada bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian itu nanti dikatakan sebagai bagian dari bunyi yang dihasilkan dan itu dianggap sebuah bahasa ya, sambil mereka mengatakan olobis kuntur baris gitu ya, ayo olobis ini nanti kita bersama-sama. Yang sebenarnya itu awalnya itu hanya penyebutan untuk burung bangau yang sedang berbaris, tetapi karena kegiatan-kegiatan itu justru ini dikatakan bagaimana awal mulanya muncul bahasa itu. Nah, itu namanya teori Yoeho. Nah, teori yang kelima, teori spekulasi yang kelima ini berhubungan dengan atau yang kita sebut dengan teori tata. Nah, teori tata ini lebih menarik lagi kita lihat karena memang bahasa itu justru muncul karena isyarat-isyarat bunyi. Ya, nah ini mungkin nanti ada kaitannya ketika kita mempelajari video topik perkuliahan kita, yaitu tentang bahasa nonverbal ya. Karena di dalam konsepnya nanti bahasa nonverbal itu sudah merupakan bagian dari bagaimana seseorang berkomunikasi menggunakan unsur-unsur anggota tubuhnya. Nah, dalam teori tata ini justru mengatakan asal mula bahasa itu karena adanya peniruan gerakan-gerakan atau unsur-unsur isyarat tubuh kita, sehingga itulah nanti melahirkan sebuah bahasa. Nah, peniruan-peniruan inilah yang kita sebut dengan istilah pantomim mulut ya. Nah, kalau teman-teman senang menonton adegan-adegan atau karya-karya yang berhubungan dengan pantomim, nah itu biasanya sudah termasuk pada teori tata ya, karena di sana bahasa itu muncul justru karena gerakan-gerakan pantomimnya ya, gerakan tubuh atau bahasa isyarat tubuh, sehingga nanti muncullah nanti persoalan-persoalan yang disebut nanti perkembangan bahasa-bahasa nonverbal. Nah, yang keenam rekan-rekan ada yang disebut teori adaptasi fisiologis. Nah, dalam teori ini asal mula bahasa itu dikatakan tentu karena adanya perkembangan aspek fisiologis manusia. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan tentang teori dari naturalis, salah satu tokoh yang tadi saya sebutkan yang kita sebut dengan Charles Darwin ya. Di sana ada teori evolusi manusia yang menyampaikan bahwa manusia itu kan sebenarnya dari primata atau hewan primata gitu ya, semakin berkembang terus akhirnya bisa menjadi seperti manusia. Nah, ada percaya atau tidak? Nah, coba nanti berikan argumen kembali. Tetapi sesungguhnya menurut teori adaptasi fisiologis, karena manusia itu sebenarnya adalah terus berkembang ya secara morfologis, maka juga akan membantu fisiknya juga berkembang, termasuk misalnya bagian rahang, alat-alat ucapnya juga berkembang, sehingga pada akhirnya nanti manusia itu bisa berbahasa. Nah, disinilah memang awal mulanya menurut teori ini, semakin manusia itu berkembang semakin baik ya. Kalau kita pelajari dulu di dalam perkembangan manusia ya, yang kita sebut dengan makhluk-makhluk prasejarah, bahkan sejarah gitu ya, manusia itu kan terus dikatakan beradaptasi melalui lingkungannya, sehingga teori evolusi itu sangat didengungkan dalam teori adaptasi fisiologis. Nah, dari keenam beberapa konsep itu rekan-rekan, pertanyaannya, apakah sepenuhnya Anda bisa mempercayai atau meyakini bahwa dari teori-teori spekulatif itu bisa menjawab bagaimana asal mula bahasa ada pada manusia? Nah, rekan-rekan mahasiswa, perlu kita pahami dan kita jawab, benarkah hewan adalah makhluk berbahasa atau justru manusia adalah makhluk berbahasa? Nah, jawabannya adalah rekan-rekan sangat jelas menurut penelitian dan bahkan pandangan-pandangan pengetahuan bahwa jelas hanya manusia yang patut atau layak kita sebut sebagai makhluk berbahasa. Dengan kata lain, manusialah satu-satunya pemilik bahasa, manusialah yang mampu dikatakan berbahasa. Nah,
Apa alasannya kan gitu ya? Tentu ada alasan ilmiahnya rekan-rekan, karena tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk berbahasa tanpa ada alasannya. Nah, menurut teorinya rekan-rekan ada dua minimal alasan yang kuat mengapa nanti manusia itu dikatakan makhluk berbahasa, atau dengan istilahnya Homo grammaticus. Manusialah pemilik satu-satunya bahasa, manusialah menjadi pemilik simbol-simbol berbahasa, sehingga manusia itu nanti mampu melakukan peradabannya. Nah, dua alasan itu apa? Kita akan melihat yang pertama adalah alasan yang pertama, manusia memiliki perangkat lunak yang kita sebut dengan Language Acquisition Device atau LAD. Nah, manusia dikatakan pemilik bahasa karena di dalam unsur otak kita ya ada semacam perangkat berbahasa yang kita sebut LAD. Nah, LAD ini menurut Noam Chomsky, dia mengatakan bahwa dengan adanya LAD di dalam hemisfer kiri atau di dalam otak kiri kita, rekan-rekan, manusia itu mampu menguasai berbagai simbol-simbol bahasa, ya tentunya nanti seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Artinya nanti dari sejak bayi sampai nanti memiliki tingkatan lebih tinggi dengan kebaikan peningkatan kognitif dengan asupan gizi yang baik, maka nanti proses penguasaan bahasa itu atau kita sebut pemerolehan bahasa itu akan semakin baik. Karena apa? Di dalam otak manusia ada perangkat lunak yang kita sebut dengan LAD atau Language Acquisition Device. Nah, yang kedua, tidak cukup rekan-rekan manusia itu memiliki perangkat lunak. Ya, kalau perangkat lunak ada tanpa ada perangkat keras atau ininya ya sudah ada, tapi hardnya itu tidak ada, nah itu juga sulit. Jadi perangkat lunaknya ada juga perangkat kerasnya. Nah, memproses bahasanya ada dalam otak, tetapi untuk memproduksinya ya atau melafalkannya tentu harus ada yang disebut nanti perangkat kerasnya. Nah, perangkat kerasnya itulah yang nanti tercipta karena sebenarnya manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain yang memiliki bentuk morfologi yang sangat mumpuni dan lengkap sehingga manusia bisa memproduksi bahasa. Sedemikian sulit pun bahasa itu dipelajari, tapi pada akhirnya dengan perangkat alat-alat ucap manusia kita mampu menguasai dan bahkan memproduksi bahasa yang banyak. Nah, inilah dua alasan yang penting mengapa manusia itu dikatakan makhluk berbahasa atau Homo grammaticus. Nah, tentu berdasarkan pandangan ini menurut iman Kristiani rekan-rekan ya, secara teologis juga bahwa benar manusia itu merupakan makhluk yang diberikan rahmat atau anugerah atau hadiah terbesar sehingga manusia itu mampu berbahasa. Nah, hadiah terbesar ini menjadikan manusia itu nanti bisa berpikir dari hal-hal yang konkret menuju pada yang abstrak, bahkan hal yang abstrak bisa menuju yang konkret karena dia mampu menguasai bahasa sebagai instrumen untuk berpikirnya. Nah, disinilah nanti manusia itu juga mampu mengembangkan peradabannya dari hal-hal yang mungkin peradaban yang masih konvensional sampai peradaban yang sangat modern saat ini. Bukankah itu yang kita rasakan sampai sekarang, rekan-rekan? Ketika kita mengenal alat-alat teknologi, coba bayangkan kalau rekan-rekan mungkin manusia-manusia terdahulu kita tidak menguasai bahasa, maka generasi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada saat itu di zaman itu. Tetapi dengan adanya bahasa atau fitur-fitur bahasa, perangkat-perangkat yang ditemukan, penemuan-penemuan canggih yang ada di zaman ini dan bahkan di zaman yang akan datang mungkin setelah kita juga tidak berada di dunia dan dilanjutkan oleh generasi kita, mereka tetap bisa mengikuti dan bahkan mengembangkan terus peradabannya karena manusia itu memiliki yang namanya bahasa. Nah, itulah mengapa rekan-rekan manusia itu dikatakan dalam konsep teologis ya, manusia disebut imago Dei, manusia gambar Allah, yang artinya apa? Dengan konsep manusia segambar dan serupa Allah ya, segambar dan serupa dengan Allah yang mengartikan bahwa atribut-atribut yang ada pada diri Allah ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu betul-betul diturunkan pada kita manusia. Nah, ini menurut iman Kristiani.
Buat rekan-rekan yang berbeda agama itu wajar, tentu secara teologis juga demikian, memiliki konsep-konsep teologisnya masing-masing. Tetapi dalam iman Kristiani jelas dikatakan manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah, yang memungkinkan atribut-atribut yang ada pada Allah, termasuk di dalam cara berkomunikasinya, termasuk di dalam cara berbahasanya, dan termasuk nanti di dalam cara bertindaknya. Manusia memiliki konsep itu. Dengan konsep Imago Dei jelas kemampuan manusia itu sangat sempurna dengan akal dan budi dan cara berpikirnya, termasuk di dalamnya karena ada kemampuan bahasa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu rekan-rekan, mari Anda tetap cerminkan bagaimana konsep manusia itu sebagai Imago Dei di dalam kemampuan berbahasa Anda. Jangan sampai kita berbahasa justru untuk melukai orang, tapi seharusnya justru memotivasi, memberi penguatan kepada orang lain. Nah, rekan-rekan, terima kasih Anda sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga apa yang kita diskusikan pada topik ini bisa dipahami dengan baik. Saya yakin pemahaman Anda akan semakin sempurna atau semakin kompleks kalau rekan-rekan mau mencari referensi-referensi atau sumber-sumber yang berhubungan tentang topik kita. Di sana sudah ada beberapa referensi yang saya sampaikan, tetapi coba bacalah beberapa referensi yang lain yang nanti bisa memampukan rekan-rekan memahami secara utuh topik kita bahasa sebagai anugerah Tuhan.